Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, jika hari ini semua orang Kristen menghilang dari dunia, apakah dunia akan terasa lebih gelap atau justru tidak ada bedanya? Pertanyaan tersebut membawa kita kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang siapa orang Kristen dan bagaimana seharusnya mereka hadir di dunia. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas garam dan terang di dunia yang gelap dan hambar. Khotbah Tuhan Yesus tentang garam dan terang dunia dipakai sebagai metafora untuk menggambarkan kehidupan orang Kristen yang memengaruhi dunia. Pada intinya, orang Kristen tidak boleh hidup sebagai komunitas yang tertutup, tetapi harus berbaur dan terlibat dalam kehidupan masyarakat, serta memberikan pengaruh positif dengan menjalankan kebenaran, keadilan, kesalehan hidup, dan tidak kompromi dengan cara hidup dunia. Posisi seperti ini menyiratkan bahwa kehidupan Kristen akan selalu diperhatikan oleh orang lain, dan kekristenan akan selalu dibandingkan dengan kepercayaan lain. Orang Kristen harus berperan sebagai garam dan terang di dunia di segala kondisi, baik dalam situasi mudah dan nyaman, maupun di dalam tekanan dan aniaya. Mengapa demikian? Karena status sebagai garam dan terang merupakan sebuah identitas yang melekat pada diri setiap orang percaya.
yang seharusnya tetap nyata dalam kondisi apapun. Garam mempunyai beberapa manfaat sebagai penyedap masakan, pupuk, dan pengawet makanan yang mencegah pembusukan. Dunia sekarang sedang berada dalam keadaan yang mendekati kebusukan dan ketawaran. Di tengah situasi ini, orang Kristen terpanggil untuk menunjukkan identitasnya dengan membawa rasa Kristus di dalam dunia yang hambar secara rohani dan juga menahan kerusakan moral dengan kesalehan hidup. Hari-hari ini, kita berada di lingkungan yang mulai terbiasa dengan pergaulan bebas, seks sebelum menikah, tidak setia kepada pasangan, dan lain-lain. Kita tidak perlu menjauhi mereka, tetapi menjadi teladan bagi mereka. Justru di saat seperti inilah hidup kita berfungsi seperti garam yang mencegah kebusukan, layaknya disinfektan moral di dalam dunia yang standar moralnya rendah. Terang. Yesus adalah sang terang dunia itu sendiri. Dan Yesus menjadikan kita sebagai kepanjangan tangannya untuk menjadi pelita di dunia. Kita harus menjadi pelita yang menyala dan bercahaya. Itulah yang akan membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh pengikut Kristus. Dalam Alkitab, terang umumnya melambangkan kemurnian, kebenaran, wahyu, dan kehadiran Allah. Kehadiran orang Kristen harus mampu merepresentasikan hal-hal tersebut di dalam masyarakat. Misalnya, kita bisa tetap memiliki tutur kata yang baik, santun, dan membangun di tengah-tengah lingkungan yang senang bergosip, cepat menghakimi, dan menghujat orang. Perbedaan nilai dan sikap kita akan dapat dirasakan oleh orang di sekitar kita. Dampak itu harus dapat dirasakan dan divalidasi oleh orang lain melalui pemberitaan Injil dan cara hidup kita yang baik. Supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15. Dunia ini gelap sehingga memerlukan terang untuk menyinarinya. Dunia juga memerlukan garam untuk mencegahnya dari kebusukan. Garam yang kehilangan rasa asin dan terang yang menjadi gelap tidak ada gunanya, sebab kehilangan hakikatnya dan perannya. Artinya, jika orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang dunia, orang Kristen tidak akan menjadi berguna, dilecehkan, diacuhkan, atau juga mungkin disingkirkan. Sehingga kehadiran orang Kristen menjadi tidak terasa alias tawar. Dengan demikian, Tuhan tidak akan dipermuliakan, tetapi justru malah dipermalukan. Di era penyelesaian amanat agung ini, biarlah kita semua memiliki cara hidup yang menjadi garam dan terang bagi dunia yang gelap ini. Dengan cara tidak ikut budaya kantor yang toksik, tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi berbau sara. Sebaliknya, kita harus menjadi pribadi yang mengembangkan diri dan kemampuan, menjaga integritas, mendukung teman-teman di dunia usaha, supaya banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tema kita hari ini adalah mengasihi dengan benar. Ayat yang diambil pada hari ini adalah Matius 22 ayat 39. Waktu pertama kali dikasih tema ini, saya merasa kayak, ini adalah firman Tuhan yang sering banget kita dengar dan sepertinya mudah sekali ya. Nah, kita klik sekali lagi supaya kita bisa lihat ayatnya apa ya, Bapak dan Ibu. Oke, boleh kita baca bersama-sama, ayatnya sudah ada di layar. Oke, mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Oke, untuk kata-katanya kelihatannya mudah ya, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Sebenarnya di dalam ayat ini ada dua hal yang ingin dibicarakan di sini. Mungkin kalau kita baca sekilas, highlightnya adalah kita harus mengasihi orang lain. Padahal di sini ada pesan yang kedua, yaitu seperti dirimu sendiri. Berapa banyak kita di sini kadang-kadang kalau kita melakukan kesalahan, kita langsung berasa kayak, aduh bodoh banget ya saya, aduh kenapa saya melakukan ini. Dengan tidak sadar kita melakukan hal yang tidak mengasihi diri kita sendiri. Jadi kita kadang-kadang nggak bisa, mungkin kita lebih bisa mengasihi orang lain bahkan daripada diri kita sendiri. Nah, di sini Tuhan mau ingatkan kita di dalam ayat ini kalau kita itu berharga. Jadi di sini yang mau di-highlight adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan tidak bilang kasihilah sesamamu manusia lebih dari dirimu sendiri. Atau Tuhan tidak bilang kasihilah sesamamu manusia dengan mengorbankan dirimu, tidak seperti itu. Tapi di dalam ayat ini adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada pesan yang Tuhan mau sampaikan di sini. Kalau banyak sekali di dunia ini kan seringkali kita kalau dengar firman, kasihilah orang lain, kasihilah, kalau kita mengasihi berarti kita benar-benar seolah-olah yang kita dengar itu adalah seolah-olah apapun kesalahan orang lain kita harus terima dan bahkan mungkin mengorbankan diri kita sendiri. Mungkin di sini saya membawa sesuatu yang dari point of view berbeda ya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin agak-agak kontroversial ya gitu. Karena di sini kita tidak hanya meng-highlight dari orang lain, tapi juga dari dalam diri kita sendiri. Oke, boleh diklik sekali lagi. Oke, di sini kita mau bicara tentang kasih yang seimbang, bukan berlebihan dan bukan merusak diri kita. Seringkali kalau kita dibilang, kita harus mengasihi, kita langsung ingat nih, gampang mengasihi mah gitu, kalau orangnya baik, kalau orangnya memberi sesuatu sama kita, itu mudah sekali. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya kita sering ketemu orang yang menyakiti kita, membuat luka dalam kita. Siapa? Saudara mungkin, orang tua, anak, suami atau istri, atau siapapun teman-teman di sekitar kita. Karena kan yang namanya manusia bukan sebuah makhluk yang sempurna ya Bapak dan Ibu. Jadi pasti aja ada sesuatu yang kita tidak bisa terima. Nah, tapi di sini kita mau bicara bagaimana sih cara mengasihi yang benar. Apakah dengan mengorbankan segala-galanya itu adalah mengasihi yang benar? Nah, kita akan belajar sama-sama. Oke, boleh diklik sekali lagi. Nah, di sini kita melihat kenyataan hidup. Kalau melihat dari ayat cuma mengasihi, oke, saya mau pulang dari sini, saya mau mengasihi. Kita semangat nih habis dengar firman, ya. Tapi kenyataannya waktu kita baru mau berusaha mengasihi, baru kita mau nyoba, saya mau mengasihi orang lain. Ternyata kita melihat kenyataan, pertama, tidak semua orang mudah dikasihi. Pas ngelihat baru mau mengasihi, orangnya sudah menyakiti kita. Misalnya baru kita mau baik-baikin nih orangnya, tiba-tiba kita nggak salah apa-apa kita dimarahin. Atau misalnya tiba-tiba kita denger ada orang yang ngomongin kita di belakang, ya kan? Kadang-kadang ada relasi yang melelahkan. Berapa banyak kita ada di lingkungan kerja yang toksik, ya, di lingkungan keluarga yang toksik, teman-teman padel yang toksik ya. Dan kadang-kadang itu menjadi relasi yang melelahkan buat kita. Gitu. Jadinya kita kenapa sih kita kalau habis ketemu kita malah rasanya energinya terkuras ya, habis gitu. Ya mungkin aja ketika kita cek mungkin kita ada di lingkungan yang toksik ya. Lalu ada juga luka yang dalam. Berapa banyak kita tidak bisa mengasihi karena sudah banyak luka, sudah banyak trauma yang kita rasakan. Dan ada orang yang udah kita ampuni, udah kita coba kasihi, melukai lagi gitu. Baru kita ya udah kita lupakan masa lalu, mau hidup baru. Nah, waktu baru mau hidup baru, orang itu menyakiti lagi. Nah, itu kenyataan hidup yang membuat mengasihi itu tidak mudah. Ya. Oke, selanjutnya boleh diklik.
Nah, sekarang kita akan berbicara tentang sesuatu yang lagi hits akhir-akhir ini ya, tentang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Ya, nggak ada di sini, di luar banyak. Oke, mungkin ini saya tampilkan ini untuk kita tahu Kak, kalau ada, biar kita paham nih, ada yang namanya NPD, memang ada. Dan buat kita introspeksi juga, jangan-jangan kita salah satu NPD. Jadi bukan buat begini ya saudara, bapak ibu, jangan buat tuh dengerin tuh NPD gitu, jangan kayak gitu ya bapak dan ibu. Oke, sebenarnya NPD ini adalah sebuah ketergangguan mental ya, ketergangguan mental yang sebenarnya secara psikologis juga memang ada penyakit itu. Cuma akhir-akhir ini mungkin orang suka judgement pribadi ya. Oh lu tuh ya kayak gitu NPD berarti kayak gitu kadang-kadang. Nah cuma ini kita hanya melihat untuk introspeksi nih, jangan-jangan kita ada sedikit NPD nih gitu. Nah secara sederhana ini menggambarkan pola kepribadian yang pertama, sangat berpusat kepada diri sendiri. Tadi memang bagus, kasih itu seimbang, harus mengasihi diri sendiri tapi juga harus mengasihi orang lain. Jadi harusnya tidak ada yang berlebihan, kita tidak boleh mengasihi diri kita sendiri terlalu, tapi juga tidak boleh terlalu mengasihi orang lain sampai melupakan diri kita sendiri. Nah, lalu yang kedua kurang empati. Mungkin pas lagi cerita, aduh gue lagi kesusahan nih, tadi pagi misalnya lagi berangkat jatuh dari motor nih, kakinya lagi sakit gitu. Terus mungkin yang orang ini mau jawab gitu, oh kakinya jatuh ya, gitu kayak makanya jangan naik motor, lain kali kalau ke gereja naik mobil, misalnya kayak gitu ya, mungkin itu salah satu ciri-cirinya. Terus yang paling highlight di sini adalah sulit mengakui kesalahan. Nah kita bisa cross check di dalam diri kita sendiri, berapa banyak kita kalau dikritik orang lain kita merasa enggak kok bukan gue yang salah, itu yang ngomong tuh pasti ada yang salah, otaknya kayaknya ada yang keganggu gitu, gak bisa. Misalnya ditegur, bapak atau ibu, tolong lain kali tasnya jangan ditaruh di sini misalnya gitu. Ini mah salah tempatnya aja, nggak ada di sini, nggak ada tempat untuk naruh tas, jadi saya harus taruh di sini. Jadi nggak bisa tuh terima kalau ada teguran, kesalahan. Terus cenderung menyalahkan dan mengontrol orang lain. Nah kalau misalnya ada kesalahan tadi, yang disalahkan orang lain, bangkunya yang disalahin, temennya yang disalahin, semuanya tidak ada bisa introspeksi diri sendiri. Nah terkadang memang kita harus cross check juga sama diri kita sendiri, apakah kita melakukan kesalahan atau ada yang perlu diperbaiki nggak dari diri kita. Kadang-kadang kan orang ada di sekitar kita ya, mungkin caranya ada yang memberi saran, ada yang memberi kritik, kadang kritik yang membangun, kadang juga kritik yang tidak membangun ya, tapi semuanya itu mungkin bisa kita ambil bukan untuk membuat kita merasa minder, tapi untuk kita introspeksi. Jangan-jangan ada nih di dalam diri kita yang perlu diperbaiki. Kan bagus ya buat upgrade diri kita sendiri. Dan yang terakhir, NPD ini suka manipulatif. Orang-orang manipulatif itu suka kelihatannya baik gitu, kesannya baik. Kamu makannya jangan banyak-banyak, nanti banyak penyakit gitu misal, kesannya begitu. Padahal aslinya dia yang kayak di belakangnya dia sebenarnya dia berpura-pura untuk memberikan sesuatu yang baik, padahal sebenarnya hanya untuk keinginan diri sendiri gitu. Nah misalnya kamu ini kalau makan nanti saya yang buatin makanan kamu ya gitu, padahal tujuannya bukan mengasihi orang lain tapi untuk mengontrol. Nah gitu, jadi misalnya kamu nih iya makanannya nih cocoknya salad, tar aku bikinin, kesannya baik kan. Nah tapi padahal supaya orang itu ketergantungan sama dirinya. Jadi orang NPD ini cenderung kayak pengen menjadi tanda kutip Tuhan ya gitu. Nah mungkin jangan-jangan tapi ini disclaimer ya, ini cuma pemikiran saya aja, jangan-jangan Adam atau Hawa ada yang NPD gitu mungkin ya. Nah NPD ini itu ada banyak, jadi mungkin ada di orang-orang sekitar kita, bahkan mungkin ada di diri kita sendiri gitu. Nah jadi makanya kenapa kita jadi sulit untuk mengampuni, untuk mengasihi, dan kadang kita terperangkap di dalam
kondisi yang di dalam hubungan yang toksik, karena ya mungkin salah satunya ada orang-orang NPD ini. Nah kadang-kadang tuh gimana ya, di lingkungan rohani suka, kamu gak bisa, kamu tuh harus mengasihi, kamu harus mengampuni, kamu harus bergaul lagi, ayo. Kadang kita mungkin diseret-seret untuk ketemu lagi tuh sama orang yang menyakiti kita gitu. Ya mungkin itu karena salah paham ya. Tapi kan terkadang kita memang harus mengasihi diri kita sendiri dengan keluar dari lingkungan toksik tersebut gitu. Ya saya nggak mengajarkan untuk Bapak Ibu ntar abis dari sini putus hubungan sama anak, putus hubungan sama orang tua, nggak, itu mereka semua NPD jadi saya harus putus hubungan, tidak berarti seperti itu. Tapi ada batasan-batasan yang harus kita tarik. Jadi kita harus memberi batasan kalau misalnya kita sudah merasa ini mengganggu mental saya, mengganggu hubungan saya dengan Tuhan, karena ya tadi mengasihi itu bukan cuma ke orang lain, tapi juga kita harus mengasihi ke diri kita sendiri. Oke, slide selanjutnya. Nah di sini nih, ini nih ya kan, nih ini pasti tema lama lah ya, udah pasti lah ya, mengasihi pasti ada hubungan sama pengampunan ya. Mungkin Bapak Ibu di sini pasti lihat judulnya, ya pengampunan, udah saya udah ngerti gitu kan ya. Karena memang sering banget kan kita dibahas tentang pengampunan, kita harus mengampuni. Apapun yang terjadi, mau disakiti berapa kali, kita harus mengampuni gitu. Nah, kita mau bahas nih tentang pengampunan. Sebenarnya pengampunan itu tidak mentah-mentah. Ya, jadi nggak mentah-mentah. Oh, kalau kita disakiti kita harus legowo, terima ya, kita harus mengampuni, berteman lagi sama orang itu, masuk lagi, ntar disakiti lagi, ampuni lagi. Tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Yang namanya pengampunan itu yang pertama, kita melepaskan hak untuk membalas. Jadi sebenarnya pengampunan ini berbicara langkah iman. Ya, memang kita melepaskan hak kita untuk membalas, tapi pengampunan, forgive, it doesn't mean we forget. Jadi mengampuni nggak berarti kita lupa. Ya kan ada yang bilang forgive and forget gitu. Ya kali abis kita mengampuni terus kita tiba-tiba amnesia gitu kan ya. Terus kita baru mengampuni nih, terus langsung siapa ya kamu ya? Kan nggak mungkin kayak gitu. Kita pasti ingat. Otak kita nggak auto delete ya kan? Kalau untuk hal-hal ya apapun gitu. Nah makanya kita hanya melepaskan hak untuk membalas. Kita membuat sebuah langkah iman, saya mau mengampuni, saya tidak mau membalas, tapi saya tidak mau ada hubungan lagi. Itu nggak masalah. Kita harus jaga batasan diri kita. Kalau misalnya ngapain kita misalnya mengampuni, terus kita deket-deketin lagi, terus kita disakiti lagi, dan akhirnya kita ya gimana ya, kayak Tuhan aja bilang kan, jangan sampai kita seperti keledai jatuh ke dalam lubang yang sama. Ya kan tadi saya bilang ini agak kontroversial ya Bapak dan Ibu ya. Oke, yang kedua itu pengampunan berarti tidak membiarkan kepahitan menguasai hati. Sebenarnya pengampunan itu lebih untung buat yang mengampuni atau yang diampuni. Ada yang bisa jawab gak Bapak dan Ibu? Buat yang mengampuni atau yang diampuni? Nah, lebih untung yang mana? Lebih untung untuk yang mengampuni. Kenapa? Coba ya Bapak dan Ibu, ntar di sini cari musuh ya. Cari pokoknya orang-orang yang menyakiti, cari aja. Pokoknya biar kepahitan dulu nih gitu kan. Kan mau nyoba gitu. Nah, terus abis itu Bapak Ibu coba berdoa. Bisa nggak? Bisa nggak? Ketika tadi WL kan bilang, ayo kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan. Yang ada pas angkat tangan tutup mata, apa yang terlihat? Muka orang yang Bapak Ibu benci. Betul? Ada yang pernah mengalami? Oh saya pernah dong pastinya ya kan. Nah, tapi kalau kita mengampuni, ketika kita melepaskan pengampunan memang gak mudah Bapak dan Ibu. Ketika kita mau melepaskan pengampunan, sakitnya minta ampun. Ya kan? Bayangin aja kayak kita punya luka, terus luka kita diobatin, sakit apa enggak? Sakit, memang pasti sakit.
tapi lama-lama sembuh lukanya kan. Nah, seperti itu juga kalau kita ada kita jengkel sama orang, kalau kita tahan terus, yang ada kita nggak bisa berdoa, kita nggak bisa fokus menyembah Tuhan, berkat kita juga mungkin jadi terhalang karena kita nggak bisa. Ini kan sebenarnya sih berkat terhalang mungkin lebih kayak karena ya baru mau masak nih, misalnya mau masak, mau jualan sambel, masak, baru mau masak inget orang yang dibenci, enak gak tuh sambel? Ya kan udah pasti gak enak. Jadi makanya pengampunan itu lebih untung untuk orang-orang yang mengampuni. Jadi pola pikir kita harus kita ubah. Kadang-kadang kan kita mikir enak aja dia nyakitin kita, terus kita enak aja mesti ngampunin gitu, ya kan? Tapi ya pengampunan itu sebenarnya di sisi kita, bukan di sisi orang itu gitu. Nah, terus yang ketiga, menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Pengampunan itu bukan berarti yang namanya pengampunan berarti benar-benar tidak ada konsekuensi. Tuhan itu adil Bapak Ibu. Tuhan itu penuh kasih, tapi Tuhan itu juga adil. Dia mengasihi kita, tapi kalau kita melakukan kesalahan, ada konsekuensi yang harus kita terima. Begitu juga tentang pengampunan ini, kalau ada orang yang menyakiti kita, bukan berarti juga dia hilang nih konsekuensinya, tapi itu perkara Tuhan. Jadi yang keadilan itu seluruhnya hak Tuhan, bukan haknya kita. Kalau kita udah bales, ya Tuhan mau ngapain lagi ya, lu udah bales sono gitu kan ya. Kayak kalau misalnya anak kecil lagi berantem, terus udah gitu yang ini mukul nih si A mukul si B udah bales. Ya Tuhan mau ngapain lagi, ya udah balas-balasan kan kamu berdua, ya udah sana gitu. Nah tapi kan kalau kita mengampuni, kita nggak balas nih, kita menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Nah, amin Bapak Ibu. Nah seperti dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan, kalau kita lihat di sini ada di Matius 6 ayat 12, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni orang lain. Karena kenapa? Karena kita juga udah diampuni sama Tuhan. Ya, jadi pengampunan itu sebenarnya semata-mata bukan urusan bukan urusan kita sama orang yang menyakiti kita, tapi urusan kita sama Tuhan. Jadi apapun yang orang lakukan kepada kita, kita sungguh-sungguh punya hati melepaskan pengampunan. Caranya gimana? Ya caranya coba aja sendiri. Ya kan, coba aja nggak bakal bisa Bapak dan Ibu. Tapi kita minta pertolongan Tuhan, kasih Tuhan. Kalau kasih Tuhan sudah memenuhi kita, pasti hati kita juga udah beda. Pas ngelihat orang yang menyakiti kita, udah bukan lagi ngelihat dendam kita, ngelihat kesalahan dia, tidak. Tapi yang kita lihat adalah kasih Kristus. Tapi pengampunan bukan berarti kita melupakan dan kita dari nol gitu ya, mulai lagi sama orang itu, ya bukan berarti seperti itu. Next, selanjutnya. Nah, di sini. Jadi harus ada keseimbangan rohani. Jadi ketika kita mengampuni, kita juga menjaga jarak, menjaga batasan. Jadi kita termasuk juga mengampuni itu berbicara juga mengampuni diri kita sendiri ya Bapak dan Ibu. Jadi berapa banyak orang-orang yang bisa sih, saya bisa mengampuni orang lain, tapi ternyata dia tidak bisa mengampuni diri dia sendiri. Kenapa? Mungkin kesalahan-kesalahan dari masa lalu, perbuatan di masa lalu. Itu kadang-kadang kita malah susah untuk ngelepasin. Nah itu yang harus kita lepaskan juga. Gimana caranya? Minta tolong sama Tuhan. Kasih Tuhan memenuhi kita, pasti kita bisa mengampuni diri kita sendiri, kita bisa mengampuni orang lain juga. Nah, keseimbangan rohani. Di dalam Matius 22 ayat 39 yang tadi mengajarkan kita tentang keseimbangan rohani. Yang pertama, kita harus mengasihi sesama. Mengasihi diri sendiri, ini sama ya levelnya ya. Jadi mengasihi diri sendiri itu sama levelnya. Makanya dibilangnya mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi bukan berarti mengasihi sesama, kita kasih nih, jadi kita ya udah kita deketin terus walaupun kita disakiti dengan mengorbankan kita sendiri. Tuhan bilang kalau kita itu berharga. Bahkan di Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, kamu itu berharga di mataku. Aku bahkan menyerahkan bangsa-bangsa menggantikan nyawamu. Jadi sebegitu berharganya kita di mata Tuhan. Jadi Tuhan merasa kita itu berharga. Orang lain pun berharga. Semua orang berharga di mata Tuhan.
Karena itu kita harus mengasihi diri kita sendiri, mengasihi orang lain. Lalu kita juga harus mengampuni dengan hati yang bebas. Karena tadi konsekuensi pengampunan itu bukan untuk orang yang diampuni, tapi untuk yang mengampuni. Dan juga yang terakhir, kita harus menetapkan batas dengan hikmat. Kita tetapkan batas. Kita make a boundaries ya, batas nih. Kita sampai sini aja nih. Kita udah pernah masuk, lalu kita disakiti, ya kita kan masih punya logika. Tuhan juga bilang kita harus punya hikmat juga kan. Nah berarti ya kita lihat kalau misalnya kita disakiti, ya jangan masuk lagi ke lubang yang sama. Tapi kita harus gunakan batasan kita sendiri. Yesus mengasihi orang lain tanpa kehilangan identitasnya. Kita pun dipanggil untuk mengasihi tanpa kehilangan diri kita di dalam Kristus. Jadi kalau kita mengasihi orang lain, boleh nggak? Sangat boleh. Tapi kita harus mengasihi diri kita sendiri. Jadi jangan biarkan kita terjebak dalam hubungan yang toksik, lingkungan yang toksik. Ya bukan berarti gini ya, saya udah mengampuni kamu sih, tapi sekarang kita musuhan ya. Enggak seperti itu. Cuma kan kalau kita tadinya deket, terus ada disakiti, kita sudah mengampuni, tapi kan kita udah tahu nih, kalau misalnya kita ke situ lagi terlalu dekat, misalnya ya udah kita jaga batasan, misalnya seperti itu, ya. Oke, boleh diklik sekali lagi. Nah, kesimpulan yang terakhir. Nah, ini biasanya nih kalau udah bilang yang terakhir biasa mujizat terjadi. Yang tidur terbangun, ya. Oke, di dalam kesimpulan hari ini adalah kasih tanpa pengampunan akan berubah menjadi dendam. Pengampunan tanpa batas akan berubah menjadi penindasan diri. Namun di dalam Kristus kita belajar mengasihi dengan benar, mengampuni dengan bijak, dan hidup merdeka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, bukan lebih, bukan kurang. Tetapi sebagaimana Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Siapa yang hari ini mau mengampuni, mau mengasihi orang lain dengan cara yang benar? Boleh katakan, "Woo!" Sharing hari ini sebenarnya simple banget ayatnya. Hanya kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Gampangnya kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Ada 2 pesan yang Tuhan mau ingatkan pada kita. Kasihi orang lain, tapi jangan lupakan diri kita sendiri. Jangan kita menjadi korban hanya karena kita seolah-olah mengasihi orang lain. Padahal itu salah. Karena kita harus mengasihi orang lain, tapi terlebih dahulu kita kasihi dulu diri kita sendiri. Dengan kita mengasihi diri kita sendiri, kita bisa mengasihi orang lain, dan kita bisa melepaskan pengampunan. Amin. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di GBI Home Palem Galaksi dalam minggu ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam kasih, pengenalan akan Tuhan, dan kebersamaan sebagai keluarga rohani. Mari kita awali setiap minggu dengan kekuatan dari Tuhan melalui doa pagi. Setiap hari Senin pukul 6 pagi kita akan berkumpul secara online melalui Zoom untuk menaikkan ucapan syukur dan permohonan kepada Tuhan. Bangun lebih pagi, siapkan hati dan mari mulai hari dengan doa yang menguatkan iman kita. Mari kita terus menabur doa bagi lingkungan dan kota kita melalui doa keliling. Kegiatan ini diadakan di hari Senin pukul 7 malam. Kita akan berdoa bersama di berbagai titik, memohon agar kasih dan damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap tempat yang kita doakan. Ayo, ikut ambil bagian karena doa orang benar besar kuasanya. Jangan lewatkan PPW Night saat dimana kita bersama-sama memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Ibadah ini diadakan setiap hari Selasa pukul 8 malam, onsite di gereja GBI Home Palem Galaksi, dan juga online via Zoom. Mari hadir dan rasakan hadirat Tuhan yang memulihkan, serta menguatkan setiap hati yang datang kepadanya. Bagi para wanita yang rindu menjadi pendoa dan penopang keluarga, mari bergabung dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Saat di mana para wanita Tuhan bersatu hati berdoa, memohon pimpinan dan kasih karunia-Nya
untuk keluarga, gereja, dan bangsa kita. Untuk seluruh keluarga yang rindu semakin diberkati dan menjadi berkat, mari bergabung dalam Cool Bless Family yang berlangsung setiap hari Kamis pukul 8 malam melalui Zoom. Waktu yang indah untuk saling menguatkan, bertumbuh dalam firman dan berbagi kasih di tengah keluarga rohani kita. Bagi para dewasa muda, jangan lewatkan persekutuan yang seru dan membangun iman, yaitu Cool Dewasa Muda, setiap hari Kamis pukul 8 bertempat di rumah Ibu Susanti. Datang dan alami persekutuan yang hangat, penuh sukacita, dan saling menguatkan dalam kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi di Gereja Home PG, inilah care team kita yang dengan sukarela dan penuh kerinduan hati siap bergantian melayani saudara-saudari seiman. Mereka adalah care team 1, 2, dan 3. Setiap senyuman, setiap sapaan hangat, setiap bantuan kecil, dan setiap doa yang kalian panjatkan adalah wujud kasih Tuhan yang nyata di tengah kita. Selamat bertugas, selamat melayani. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja memberkati setiap langkah pelayanan kalian, memberi kekuatan baru, sukacita yang melimpah, dan buah yang berlimpah untuk kemuliaan namanya. Bagi saudara-saudari jemaat yang merasa terpanggil Tuhan untuk ikut melayani, silakan hubungi panitia atau leader care team. Kami sangat membutuhkan lebih banyak tangan dan hati yang siap melayani bersama dalam kasih Kristus. Pelayanan kita semua adalah untuk Tuhan dan bagi sesama. Mari kita dukung satu sama lain dalam doa. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, Tuhan sedang menanamkan sebuah kerinduan di hati gereja kita untuk suatu hari memiliki rumah Tuhan yang menjadi milik kita bersama. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu mengambil bagian dalam pembangunan ini, dapat menabur melalui transfer ke rekening BCA 0730 507 305 atas nama GBI Palem Galaksi. Atau, Bapak dan Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan. Kiranya setiap benih yang ditaburkan menjadi berkat, dan Tuhan memberkati setiap hati yang memberi. Demikian pengumuman minggu ini, mari terus semangat dalam pelayanan, setia dalam doa dan bersukacita dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati.